Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Nah, jadi insya Allah hari ini kita akan jalan-jalan bersilaturahmi ke tempat kaum atau marbut musola. Nah, pekerjaan marbut ini adalah pekerjaan yang sangat mulia. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan ada seorang wanita tua, wanita dari kulit hitam bernama Ummu Mihzan. Beliau ini sangat ingin melakukan perbuatan sodakoh, sangat menginginkan bersodakoh. Akan tetapi beliau dibatasi oleh keadaan pada saat itu beliau dalam keadaan miskin. Lalu beliau berinisiatif bagaimana aku ini ingin mensodakohkan tenagaku dengan cara menjaga syiar-syiar agama Allah. Nah, kemudian beliau berinisiatif untuk melaksanakan atau melakukan pekerjaan-pekerjaan di dalam masjid seperti merapikan masjid, membersihi masjid, menyapu masjid dan lain sebagainya. Kemudian inisiatif beliau tersebut beliau lakukan selama berbulan-bulan. Nah, diceritakan pada saat itu Rasulullah sangat terkesan dengan kegigihan Ummu Mihzan dalam melakukan pembersihan masjid dan istilahnya perawatan masjid lah. Nah, pada suatu hari ketika umur Ummu Mihzan sudah sampai, beliau wafat pada waktu malam hari. Nah, pada ketika itu sahabat-sahabat Nabi mengetahui akan wafatnya Ummu Mihzan, sedangkan Nabi tidak mengetahuinya. Nabi dalam keadaan tidur. Nah, para sahabat tidak mau membangunkan Nabi ketika tidurnya. Akhirnya jenazah Ummu Mihzan dimakamkan oleh para sahabat, walhal Rasulullah tidak mengetahuinya. Setelah tiba waktu pagi, Rasulullah mencari-cari kemana Ummu Mihzan ini. Nah, kemudian menanyakan Rasulullah kepada sahabat, kemudian sahabat menjawab bahwasanya Ummu Mihzan itu sudah wafat. Nah, begitu mendengar Ummu Mihzan sudah wafat, Rasulullah merasa sangat kehilangan karena Ummu Mihzan ini adalah orang yang berjasa merawat Masjid Nabawi. Nah, kemudian Rasulullah minta tunjukkan di mana kubur Ummu Mihzan. Lalu sahabat membawa Rasulullah di atas kubur Ummu Mihzan. Rasulullah mensolatkan jenazah Ummu Mihzan. Nah, ini betapa besarnya dari kisah ini, betapa besarnya penghargaan Rasulullah kepada seorang yang bernama Ummu Mihzan, disebabkan karena amaliyah Ummu Mihzan adalah selalu menjaga atau merawat masjid. Nah, ini artinya Rasulullah sangat menghargai orang yang menjadi marbut. Rasulullah sangat menghargai. Diriwayatkan lagi Abi Suja Ahmad, kalau ada hilaf nama Masjid Ahmad Al-Asfihani. Abi Suja ini adalah seorang qadhi, seorang ulama fikih, ya, pengarang kitab Ghayah wa Taqrib, ya, pengarang kitab Ghayah wa Taqrib. Beliau pangkat keulamaannya itu sudah sangat besar, bahkan menjadi qadhi pada ketika itu. Nah, ketabiat beliau ini selalu menyapu di dalam masjid, kan tidak merasa sungkan, tidak merasa malu. Beliau dengan pangkat beliau tidak ragu mengambil sapu dalam masjid untuk membersihi masjid. Nah, jadi amaliyah merawat masjid ini sangat bagus. Nah, itulah yang dilakukan oleh para marbut masjid dan musola. Nah, jadi pekerjaan ini perlu kita apresiasi, perlu kita hargai. Nah, insya Allah pada video kali ini kita akan bersilaturahmi ke rumah salah satu marbut masjid atau musola. Ikuti terus video ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa di subscribe di channel Nanang tombol di habang tuh dah. Nah, pian pitik pian tekan di situ untuk membantu kelancaran channel ini. Oke, kita lanjut ke perjalanan. Melakukan perjalanan menuju rumah marbut masjid, ada baiknya dulu kita membaca doa di ketika naik kendaraan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun wa inna ila rabbina lamunqalibun. Shadaqallahul azim. Oke, kita langsung jalan. Alhamdulillah, guys, kita sudah sampai di musholanya. Nah, ini sudah mendekati waktu zuhur, jadi kita sambil menunggu kaumnya, kita istirahat dulu. Kita nanti ikut sholat zuhur, kita bertamu lawan kaumnya. Mudah-mudahan kaumnya ada dan kawan diajak ngobrol ya nak. Oke, habis akan nonton video ini lah, jangan kada habis. Yuk istirahat. Guys, ini kaumnya sudah datang. Kita bertakun dari sini kalau ada wawancara habis sholat. Assalamualaikum. Kalau habis zuhur ini wawancara, ayo wae. Pernah di rumah? Diizinkan. Kita sudah selesai untuk sholat zuhur, kemudian kita langsung menuju ke rumah daripada bapak kaumnya. Yuk kita ke rumah sini. Assalamualaikum. Sini dong Mbak. Berapa tahun sudah kalian jadi kaum di sini? Mulai 2016, 4 tahunan lah. 4 tahun. Soalnya 4 kali puasa, 4 kali hari raya haji dulu nah. Nang ini tadi 4 kali hari raya haji. Oh, ini alhamdulillah apa katanya rumah ini rumah pribadi lah. Ada. Oh ada. Iya, rumah kaum lah. Rumah kaum ya. Oh disediakan oleh panitia. Iya, disediakan oleh anak. Rumah seorang lah. Jadi gawean jadi kaum tuh apa aja modelnya? Selain yang menyiapkan musola atau ada tambahan lain gaweannya? Ya paling nang dikikiau orang sembahyang kipayah. Oh iya. Ditunggu kubur kan. Amunnya ada juga bang itu nah. Saruhat kan. Menyapu musola tuh hari-hari lah biar. Ini hari-hari minimal 2 kali lah sehari. 2 kali sehari lah. Pagi sore kan. Menyatakan nang beresih aja berjalan ano. Santai aja. Iya santai aja. Kali cukup aja. Cuma 2 kali pengingatannya. Parahat lah. Jadi punya gawean kaum ini anu gawean istimewa lah ya lah. Gawean istimewa artinya tuh istimewanya tuh kan itu si ulama Bahari tuh ngaran sini pada hilap tuh anu Abi Suja itu kan pengarang kitab Wayah wa Takrib
beliau itu kodi sudah. Beliau itu kodi itu lama besar nih. Cuma beliau apabila mendekati waktu sholat tuh kada sungkan gitu nama ambil sapu di masjid Babarasi di Iya. masjid. Artinya kan gawian kayak ini nih gawian orang yang hebat. Ada semua orang bisa, apalagi kan jadi kaum kan mestinya ya paling kada istiqomah ya lah. Nggih. Dia itu termasuk orang hebat juga tuh, yang perlu diapresiasi lah, perlu dihargai, diperhatikan, sampai nah ini dah. Nah susurung bener. Kamu minum lah. Anak berapa anak? Anak duit kong. Untung bener lah. Dua cuma Saikong aja yang digaduh nah hidup itu lah. Saikongnya meninggal pas hanya lahir. Tambahin lagi. Jangan kayak orang lah cepat. Tambahin lagi kalau Ini gue bebelah taros itu bang. geng. Jadi yang dari dokter tuh kan mau apa model yang maksimal nyerbetianan tuh pulang 5 tahun. Yang dari dokter. Ini awal pulang nih. Ini Amun yang normal tuh hari ini beranak sebulan lagi buat 9 bulan ada apa ya lo? kayak gini. Yang normal nih. Yang normal nih. Buka sama. Buat kasih minum lah. Buat tangan anu. Mungkin ini juga. Sepengalaman pian suka dukanya jadi kaum ini apa? Ya, ternyata kan kita kau istiqomah itu nah. Istiqomah, kau istiqomah lah. Ini istiqomahnya kan istiqomah berjamaah dulu. Ya, dalam sebulan tuh ada Jepang juga nang behenohan jirurang Malandau kah atau kadeda awuran apakah Wajar kayak itu lah. amunnya nang lukanya tuh ya sa katapian di Jepang katapian paling nang akhir-akhir bulan Gitu. akhir-akhir bulan yang dilayo apalagi kan ada mode sampingan lain Ini udah ada sampingan lain lah. Selain jadi kaum. Ini sampingannya nang baju jualan ada yang jual Jepang Gitu. Dalam jual kayak rasa. malah jadi kakanakan han Gitu. malah jadi kakanakan tuh yang kade hari-hari gue deh anunya itu nah Iya. bulan ka bisa diberi urang Iya, saya pemberi urang haji pang juga ada nang model anggar lah haji urang 11 orang ya. ini saya kelas urang haji ya Kalau kan lu kira bisi batu bara kah? itu bang lu mah Oh iya di sebelah Di orang. di orang lah. busnya orang kan seorang bedanya Iya. Allah. Oh kena bara gitu. ini orang bedanya dia Mau tadi kan udah takutnya ngaran dia siapa lengkapnya? ngaran lon Muhammad Aidi Kayak itulah. iya mun asli orang gembut Jadi ini apa lah mengarep lu tulis di bawah. ini kan apa Jadi kena di video tuh kan. ini udah tiso Terus ya. Seadanya jual sana kampung nih di Selawar gitu ke kepala gitu jadi ya. harus guru ti gugur ya kena kucing mesapnya enak Ini berapa kan di sini? kalau saya kan Ade,
Nah ini apa nih, ucapan terima kasih ulun nah Pian sudah mau bagi pengalaman Pian sebagai kaum. Jadi di sini kan ada medai juga Bang. Nah, Paling baras, nggih. minyak, Nggih. gula, kopi, teh, ada medai juga tah. Cuma artinya belum mengapresiasi gawian Pian gitu nah. Nggih. Terima kasih banyak Lon. Sudah Pian luar biasa ini jadi kaum nih, karena kada semua orang tuh kawan nang kawan pugul bujur jadi kaum nih kan sudah 4 tahun berarti gitu. Rasa bujur istimewa dah. Kadang-kadang orang mah sudah setahun 2 tahun berpikiran ampih gitu Iya. nah. Kada Pian kawa terus-terusan mudah-mudahan barakah aja ya Amin. kalau. Ternyata lu gawe jadi kaum nih jauh daripada maksiat. Nggih. Perjalanannya ke musola aja, musola kemana? Ini seadanya, ini bukan dari ulun juga, ini dari kawan ulun. Kawan ulun yang mensupport YouTube di sini, yang mensupport, yang mendukung YouTube di sini, memberi hadiah apresiasi, memang seadanya gitu nah. Nggih. Udah aneh. Mencari makan. Ini bukan artinya sodako kada nih, cuma nih hadiah gitu nah. Iya. Hadiah. Orangnya baras biasa. Nggih. Pesan apa kah? Pesan makan pun ya tuh dulu. Dimasaknya juga. Iya itu. Ada jangan beresnya langsung. Gula habang ada juga dalam Iya. itu. Cuma yang kadang di dalam tuh kulkas. Ini mudah-mudahan kan yang datang kedua kan lu bawa kulkas ke sini ya nah. Nah jadi tadi bukannya lah itu tadi Pak Ustadz Aidi jadi berbagi pengalaman tentang pengalaman itu selama menjadi kaum. Jadi gawian jadi kaum tuh bukan gawian yang mudah gitu nah. Yang kadang bisa dilakukan semua orang, hanya orang-orang yang tertentu aja nang kawa, orang-orang yang istiqomah aja nang kawa. Jadi perlu kita support, kita dukung gawian sidin, gawian kaum nang di musola yang lain. Mudah-mudahan ubuhan kaum ini panjang umur, sehat badan, dan selalu diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah sekian dulu video kita kali ini. Insya Allah kita berjumpa lagi di rumah kaum berikutnya. Nah, entah kaum yang mana pun yang kita datangi, insya Allah dalam waktu dekat kita akan jalan-jalan lagi mendatangi kaum yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subscribe, jangan kada ingat subscribe, surbek mangeh. Surbek dah, jangan kada ingat subscribe itu penting banget tuh mendukung channel ini nah. Ya. Dadah.